jangan lupa nih kita rumah sakit khusus untuk jiwa ya. Iya. Jadi kadang-kadang yang suka lupa di assess tuh kalau orang kena banjir, apalagi banjirnya yang sampai parah gitu, tentu kan depresi. Benar. Kemudian karena kan harta bendanya tiba-tiba rusak dalam waktu singkat. Kemudian dia juga kecemasan. Kalau ada hujan takut tiba-tiba banjir lagi, kemudian takut ada banjir kiriman. Terendam air banjir dalam waktu yang lama itu kulitnya bisa melunak. Kalau bahasa kedokterannya namanya masrasi. Kemudian kalau dia nyeri bisa minum obat nyeri. Kemudian kalau dia gatal, obat nyeri contohnya yang bebas dijual tuh paracetamol atau asam mefenamat. Kemudian kalau terasa gatal bisa minum anti gatal yang paling mudah didapatkan seperti CTM atau cetirizine atau loratadine. Kalau makan udang terus gatal, sama juga dengan banjir ini gitu ya. Jadi bisa juga muncul pada saat banjir, tapi coincidence jadi kebetulan gitu. Podcast Pojok Obrolan Sehat Broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat sehat semua. Selamat pagi, kembali lagi di acara hari ini Podcast Pojok Obrolan Sehat Broadcast bersama saya Teguh Pribadi sebagai host pada kesempatan kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu kembali yaitu Dr. Zunarsi SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya dok ya. Gimana dok, pasien-pasiennya lagi banyak ya dok ya? Alhamdulillah sudah mulai meningkat nih pasien kulit yang berobat di RSKD Durensawit. Iya baik dok sudah. Apalagi kondisinya lagi musim hujan ya dok. Iya betul. Iya dok. Jadi gini dok, pertama kami dari RSKD Durensawit turut menyampaikan keprihatinan kami atas musibah banjir yang melanda di masyarakat beberapa waktu yang lalu. Semoga masyarakat yang terdampak banjir dapat selalu diberi kesehatan dan kekuatan sehingga dapat segera beraktivitas kembali ya dok ya. Ya, jadi dok pada kondisi lagi musim banjir, musim hujan, nah ini kan kita tahu banyak sampah dan kotoran-kotoran yang masuk ya dok ya ke area lingkungannya. Nah itu tentu kan selain menimbulkan kuman, penyakit juga mungkin yang kami tahu itu juga menimbulkan banyak penyakit kulit ya dok ya. Nah apa saja sih penyakit-penyakit kulit yang muncul dari kondisi banjir tersebut ya dok? Oke, jadi kalau banjir tuh sebenarnya kita kan sebagai manusia kan tidak hanya terdiri atas kulit ya. Jadi secara garis besar kalau seseorang terkena banjir itu yang bisa terdampak tuh penyakit-penyakit itu menyerang di organ pencernaan. Nah organ pencernaan biasanya yang paling banyak tuh diare, muntaber. Kemudian bisa terjadi hepatitis juga atau leptospirosis. Kemudian kalau dia sering terkena banjir itu juga rentan terkena infeksi saluran pernafasan. Karena kan udaranya dingin, kemudian mereka cenderung berkumpul di banyak orang di tempat yang sempit. Kemudian selain itu juga bisa terkena gangguan sistem saraf. Jadi kalau dia kena paku yang berkarat bisa kena tetanus. Benar. Kemudian kalau digigit nyamuk bisa juga kena penyakit demam berdarah. Kemudian tentu saja yang sering terjadi juga penyakit kulit. Nanti kita jabarkan lagi ya Mas ya tentang yang penyakit kulitnya. Kemudian jangan lupa nih kita rumah sakit khusus untuk jiwa ya. Jadi kadang-kadang yang suka lupa di assess tuh kalau orang kena banjir, apalagi banjirnya yang sampai parah gitu, tentu kan depresi. Kemudian karena kan harta bendanya tiba-tiba rusak dalam waktu singkat. Kemudian dia juga kecemasan. Kalau ada hujan takut tiba-tiba banjir lagi, kemudian takut ada banjir kiriman. Jadi itu semua secara global ya aspek-aspek yang bisa terkena kalau orang itu mengalami banjir, apalagi banjirnya yang besar seperti yang kemarin terjadi terutama di daerah dekat sini Bekasi ya, Mas ya. Oke. Kemudian kalau untuk kulitnya sekarang kita bahas ya. Jadi kan air banjir itu kan mengandung kita nggak tahu ada apa di dalamnya ya. Itu bisa ada serangganya, kemudian ada cairan-cairan, mungkin ada misalnya yang dekat sawah mengandung cairan pestisida. Kemudian kalau orang dia terendam air banjir dalam waktu yang lama itu kulitnya bisa melunak. Kalau bahasa kedokterannya namanya masrasi. Jadi kulit yang lunak itu kan gampang lecet ya. Jadi gampang terluka.
Nah itu kulit yang terluka itu akan menjadi tempat masuknya kuman gitu. Jadi lebih mudah terjadi infeksi pada kulit yang lama terendam air daripada orang yang kulitnya kering. Seperti itu. Kemudian kalau orang menghadapi banjir juga di air, kadang-kadang ada barang-barang atau benda-benda tajam yang terhanyut gitu. Kan riskan dia menggores kaki atau tangan. Jadi itu juga bisa menimbulkan luka atau trauma gitu. Kemudian tadi kulit yang luka itu kalau kemasukan kuman ya bisa terjadi infeksi. Infeksi itu bisa infeksi bakteri. Kemudian di air banjir tuh juga bisa ada serangga-serangga dari mulai semut, lipan, kalajengking bahkan suka ikut di air banjir tersebut. Jadi itulah yang harus kita waspadai kalau kita lama berkontak dengan air banjir seperti itu. Untuk nama-nama penyakit kulitnya apa aja dok yang terkait dengan dampak dari banjir ini ya dok? Jadi kalau infeksi jamur tuh ada yang paling sering ada 2 jenis ya. Infeksi jamur Candida. Kalau Candida tuh biasanya di sela-sela jari tangan atau kaki. Jadi dia tuh ada selaput putih. Dan tentu saja terasa gatal. Kemudian Tinea. Tinea itu jenis jamurnya lain, tapi biasanya kalau orang awam tuh mengenal dengan kata-kata kurap gitu. Jadi ada bercak merah, kemudian terasa gatal sekali. Tapi dua-duanya tuh tidak harus gara-gara banjir. Jadi di kondisi lain juga bisa terjadi infeksi. Kemudian kalau bakteri yang masuk itu namanya pioderma. Jadi ada kuman masuk, kemudian dia meradang, merah, bengkak. Kalau dia parah bisa sampai mengeluarkan nanah. Jadi itu namanya pioderma atau impetigo yang paling sering pada korban banjir. Kemudian selain infeksi juga bisa terjadi nama penyakitnya dermatitis kontak. Dermatitis kontak. Jadi biasanya kan kulitnya yang tadi maserasi, lembek kan, kemudian kena, biasanya orang habis banjir tugasnya kan bersih-bersih ya. Nah itu kan dia lama tuh kontak dengan sabun, deterjen, cairan keras kayak Baiklin, model-model begitu supaya rumahnya bersih lagi. Nah itu kalau dia mengenai kulit secara langsung, apalagi kulitnya yang sudah maserasi, yang sudah lunak, itu menimbulkan iritasi. Jadi kita sebut sebagai dermatitis kontak iritan, seperti itu. Kemudian tadi ya trauma yang gara-gara yang hanyut di air, atau shock seperti itu. Nah kemudian kan untuk masyarakat yang mengalami atau terdampak banjir ini dok, ketika mereka menyadari mengalami gejala-gejala adanya penyakit kulit, entah digigit serangga atau karena kuman dan sebagainya, apa yang harus dilakukan? Apakah memang harus datang ke rumah sakit terdekat atau vaskes terdekat, atau memang ada yang dilakukan untuk dini secara awal gitu dok, ketika langsung mengetahui ini ada bengkak atau gatal-gatal gitu dok? Kalau gara-gara serangga yang bisa dilakukan yang pertama dicuci di daerah situs dengan air dan sabun ya. Misalnya ada toksin jadi kan langsung bersih gitu. Kemudian kalau dia nyeri bisa minum obat nyeri. Kemudian kalau dia gatal, obat nyeri contohnya yang bebas dijual tuh paracetamol atau asam mefenamat. Kemudian kalau terasa gatal bisa minum anti gatal yang paling mudah didapatkan seperti CTM atau cetirizine atau loratadine. Kemudian di area yang bengkak atau merah atau gatal bisa dikompres dengan air dingin supaya pembuluh darahnya kan dia melebar merah supaya agak kempes. Jadi itu pertama yang bisa dilakukan. Itu ada yang disertai dengan demam juga nggak dok? Nah ini kalau terjadi demam, kemudian bercaknya tambah merah ruamnya, apalagi kalau dia infeksi ya. Keluar nanah yang banyak, nah itu harus ke dokter biasanya. Jadi perlu obat antibiotik yang diminum, kemudian perlu salep salep antibiotik, kemudian perlu anti radang juga. Gitu. Untuk penyakit kulit sendiri dok, apakah juga sama seperti penyakit yang lainnya ada level-level tertentu dari mulai yang paling ringan sampai dengan berat gitu dok? Iya, semua tadi yang saya sebutkan ada yang ringan sampai berat ya. Kalau ringan itu nggak ada gejala-gejala sistemik, jadi gejalanya lokal, cuma gatel di situ, kemudian agak merah, bengkak. Tapi kalau sudah ada gejala sistemik, biasanya demam, itu yang pertama. Kemudian ada pembesaran kelenjar getah bening di sekitar tempat yang terdampak.
Misalnya kalau di wajah, di lehernya bengkak, kelenjar-kelenjar leher. Kemudian kalau lukanya di tangan, dicek tuh di ketiaknya ada bengkak atau enggak. Itu ada pembesaran kelenjar getah bening, berarti infeksinya sudah meluas. Kalau keluhannya di tungkai, biasanya kita cek pembesaran kelenjar getah bening di pangkal paha. Nah kalau itu sudah terjadi gejala-gejala sistemik. Kemudian kadang-kadang di tempat situ juga kalau infeksinya sebatas kulit mungkin bisa ya hanya dengan obat-obat antibiotik oles. Tapi kalau sudah infeksinya turun sampai ke otot, bahkan sampai ke tulang, nah itu berarti berat dan harus segera dibawa ke rumah sakit seperti itu. Itu bisa sampai ke tulang ya? Bisa. Jadi kalau baru di kulit biasanya impetigo segala macam. Kalau turun lagi sampai ke otot, ototnya bengkak merah itu selulitis namanya. Nah kalau tidak diobati turun lagi ke tulang, osteomielitis, bahkan tulangnya bisa sampai rusak gitu. Jadi bisa berdampak ke bagian tubuh yang lain gitu ya dok ya? Betul. Terus kalau infeksinya sudah menyebar ke seluruh tubuh, nah namanya sepsis. Nah itu udah harus dirawat inap. Harus rawat inap itu ya. Itu untuk yang level atau tingkatannya berat itu kurang lebih pengobatannya berapa lama dok? Beda-beda. Biasanya kalau kita rawat tuh kita periksa kultur darah. Jadi diambil darahnya, kuman apa yang menginfeksi, kemudian dilakukan uji kekebalan antibiotik. Nah kita kasih antibiotik sesuai dengan yang bisa mempan terhadap kuman tersebut. Jadi beda-beda tiap orang. Kemudian apakah juga ada jenis penyakit kulit yang muncul karena alergi dok? Bisa. Kalau alergi itu jadi gini. Sebagian besar orang tuh secara umum tidak ada alergi terhadap satu bahan gitu. Hanya sebagian kecil yang alergi. Jadi contohnya sebagian besar orang tuh kalau makan udang nggak apa-apa gitu. Ada sebagian kecil yang kalau makan udang terus gatel. Sama juga dengan banjir ini gitu ya. Jadi bisa juga muncul pada saat banjir. Tapi coincidence jadi kebetulan gitu. Alerginya muncul pada saat banjir. Tapi dia memang sudah ada bakat alergi sebelumnya. Jadi kalau orang nggak ada bakat alergi nggak akan karena banjir terus muncul alergi seperti itu. Nah kemudian ketika masyarakat berobat ke rumah sakit nih dok karena penyakit kulitnya ya, biasanya apakah si masyarakat ini juga mendapatkan obat untuk penyakit kulitnya atau hanya dilakukan cukup apa yang tadi dokter sampaikan, jadi hanya dibilas dengan air cair ternyata sembuh gitu dok? Itu yang tadi saya itu pertolongan pertama di rumah. Kalau itu gagal ya harus dibawa ke rumah sakit. Nanti akan diberikan obat-obat sesuai dengan keluhannya. Kalau dia infeksi kita kasih antibiotik. Kalau dia demam dikasih anti demam. Kalau gatal dikasih anti gatal. Kemudian salepnya juga tergantung ya, bisa salep anti jamur juga bisa. Kalau ternyata itu infeksi jamur seperti itu. Nah, bolehkah kita itu membeli tanpa resep dokter untuk salep kulit dok? Kan banyak nih masyarakat yang biasanya membeli untuk persediaan. Ya kan untuk putra-putrinya gatal-gatal jadi langsung digunakan salepnya, itu boleh gak sih dok seperti itu? Sebenarnya tidak dianjurkan ya mas ya. Karena kan nanti tidak sesuai dengan indikasinya gitu. Tadi kan macam-macam. Bisa dermatitis kontak, nanti obatnya anti radang. Kalau dia jamur, anti jamur. Kalau dia infeksi, antibiotik. Jadi salep kulit yang mana itu perlu pemeriksaan lebih khusus dari dokter. Jadi tidak disarankan untuk menyetok salep kulit ya di rumah. Betul. Karena takutnya tidak sesuai dengan indikasi pemakaian. Iya, baik dok. Itu dok. Nah terakhir dok, ada nggak tips dari dokter buat masyarakat yang saat ini memang terdampak kondisi banjir, yang memang selain dilakukan penanganan awal atau dini terhadap sakit kulitnya, juga bisa dilakukan tips lain untuk kondisi penyakit kulit yang lain dok? Oke, jadi khusus untuk banjir dulu nih, sedapat mungkin hindari genangan air. Jadi nggak boleh sering-sering turun ya. Kalau terpaksa harus turun, pakai pelindung, misalnya sepatu boot gitu ya. Kalau banjirnya tinggi kan nggak mungkin pakai sepatu boot ya. Iya, benar. Ya udah. Jadi kalau begitu selesai berkontak dengan air banjir, segera dicuci dengan air, sabun lalu dikeringkan. Itu kalau untuk kulit ya. Untuk kulit ya. Kemudian secara umum sih
di air banjir kita nggak tahu ada kuman apa ya. Benar. Jangan lupa selalu mencuci tangan setelah Iya, kita benar. kontak dengan air banjir, karena Iya. yang paling bahaya tuh, yang paling fatal sebenarnya tuh diare. Diare. Iya, jadi mungkin kontak dengan air, terus dia lupa nggak cuci tangan, makan. Nah diare itu kan cepat menimbulkan dehidrasi, cepat Iya. menimbulkan fatal daripada air banjirnya. Sementara Iya. kalau lagi banjir tuh tahu sendiri evakuasinya Iya. sulit. Sulit. Dan Jadi perlu dilakukan bertahap juga. iya, ya, Dok, ya. jadi jangan sampai. Jadi kalau sakit kulit masih bisa ditahan ini sehari 2 hari. Tapi kalau sudah diare, sudah dehidrasi tuh Iya. udah bahaya. Jadi sama aja ya, tetap cuci tangan tuh wajib setelah kontak dengan air banjir. Seperti Baik, itu Dok. tipsnya. Dan cuci tangan itu juga wajib diterapkan tidak hanya dalam kondisi banjir ya, Dok. Iya, Itu harus nggak banjir aja wajib ya, apalagi benar, Dok. banjir ya. Iya. Baik Dokter Junarsi, terima kasih ya untuk kesempatannya pada kali ini, kehadiran dan penjelasan yang disampaikan kepada kita semua di sini. Mudah-mudahan Sobat Sehat juga bisa mendapatkan manfaat positif dari apa yang dijelaskan oleh dokter. Baik Dok, menarik sekali perbincangan kali ini. Mudah-mudahan Sobat Sehat semua bisa mengambil nilai-nilai positifnya ya. Jika memang ada terkait keluhan mengenai kesehatan kulit, Sobat Sehat bisa berkonsultasi langsung ke layanan klinik spesialis kulit terdekat atau di RSKD Durensawit. Di RSKD Durensawit tersedia layanan klinik spesialis kulit setiap hari Senin hingga Sabtu pagi jam 8 hingga jam 11 siang. Dan bisa langsung ketemu konsultasi dengan Dr. Junarsi ya Dok ya. Iya betul. Baik, saya Togo pribadi undur diri. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.